Halo, eh, kita selamat datang di channel Jun Absa. Untuk hari ini mungkin saya baru akan membahas mengenai tentang prospek batu bara. Ini mungkin jadi perbincangan yang cukup menarik nih akhir-akhir ini, karena batu bara kita lihat harganya cukup tinggi. Dalam 3 bulan ini mungkin cukup tinggi, menyentuh di atas $300 ya untuk harganya. Nah, tapi pro dan kontra, ada yang bicara bahwa batu bara mungkin akan sunset karena harganya sudah terlalu tinggi. Tapi coba kita lihat data-datanya ya. Ini saya ambil berita dari sumbernya usnews.com. Ini udah saya translate ya. Berapa banyak batu bara di Eropa yang berasal dari Rusia? Pertama kita harus tahu sumber masalahnya di mana. Ini sumber masalahnya kan perang di Rusia dan Ukraina. Nah, perang ini kita tidak tahu ujungnya. Selesainya tahun berapa? Bisa 23 atau 24. Sedangkan kebutuhan energi harus tetap berjalan. Nah, Uni Eropa sudah menerapkan sanksi nih ke Rusia. Karena Rusia ini termasuk, kalau kita baca ini berapa banyak batu bara di Eropa. Coba kita lihat. Kita bisa lihat ini, supply batu bara dari Rusia ke Eropa ini. Ini kita lihat yang garis merah ini, dari tahun ke tahun kita lihat ini naik terus, ya kan? Baru dia menurun di 2020. Nah, ini jika kita mau lihat dari segi ini dapat kita baca juga supply ke Eropa ini mungkin dari Rusia untuk barangnya, tapi juga tidak menutupnya dari AS, Australia atau Polandia. Tapi kalau dari Rusia juga logistiknya lebih murah ya, lebih kecil, gitu. Nah, sanksi ini berjalan, impor batu bara anjlok dari 2014 ke 2020 karena UE berusaha memberi target kembali. Tuh. Nah, coba kita lihat harganya untuk coal sendiri cukup bagus ya. Bertahannya cukup kuat kalau saya lihat ini. Di atas, nah ini dia, kalau kita lihat pengiriman bulan Juli, kita klik ini mungkin di atas 358 ya. Ini grafiknya kalau kita lihat. Nah, untuk harga gold cukup bagus ya ini ya, maksudnya perusahaan gold ini kalau di atas $200 aja udah pesta pora. Kalau di atas 200, bandingkan dulu waktu 2009 ya, waktu itu kita coba 20 tahun aja. Ini 2009 aja, ini harga batu bara gold ini hanya sampai 131. Ini aja perusahaannya udah pesta pora, apalagi sekarang segini 389. Even pun jatuh hingga $300 itu sangat sudah bagus, net profitnya pasti bagus. Even jatuh ke sini di angka 300 itu bagus sekali. Nah, sekarang kita lihat dari sisi yang sedang rame nih, katanya India juga butuh banyak kan dari Indonesia batu baranya. Nah, kita lihat ini dari 2012 hingga 2021 lumayan nih, dia butuh terus meningkat. Nah, meningkat. Sedangkan ada berita lagi nih, pemerintahnya India ini dia cepat akan negosiasi. Mungkin dia akan ambil dari Rusia, karena Rusia kan dibuat dari Eropa. Jadi India mungkin cepat ambil, Australia, Indonesia, dan Afrika ini, karena ini termasuk negara-negara yang besar ya untuk membantu perusahaan coal India milik negara, karena kekurangan listrik negara, kekurangan energi untuk membeli listrik.
Jadi pemerintah India ini dalam waktu dekat juga butuh juga. Jadi selain Eropa, tapi kita Indonesia karena faktor geografisnya dekat dengan India. Nah, jadi ini bagus juga nih sentimen-sentimen ini. Ya, kita lihat. Nah, kalau kita lihat, nah sekarang apa sih perusahaan coal yang di Indonesia nih kita lihat lah. Ini salah satunya mungkin yang saya bahas mungkin ada ini. Untuk Indica Energy sendiri, kalau kita lihat dari case start aja ya, ini kita simpelkan aja. PI rasionya 3,07 untuk annual, jadi di setahun kan dia cukup bagus 3. Nah, biasanya 3 ini kalau omongnya bahasa-bahasa orang simpel-simpelan itu 3 berarti 3 tahun aja balik modal bisa. Terus current book value-nya 1,09. Nah, ini masih oke lah jika dibanding. Dan yang terutama lagi, dia ada kenaikan profitnya yang cukup bagus. Ini 2021 kita lihat. Nah, hanya dia minus 136 M. Sekarang 2022 dia 1,07 triliun. Berarti hampir minus jadi plus. From zero to hero ya, berarti ini termasuk kali 10 berbalik positif. Jadi termasuk turnaround company yang cukup bagus ini. Nah, ini saya lihat di comparisonnya. Ini untuk di industri. Jadi valuasi untuk industri perusahaan-perusahaan coal, memang kinerjanya rata-rata semua perusahaan coal pasti gemilang ya, pasti bagus rata-rata. Karena lonjakannya harga coal kan gila-gila. Nah, ini PI rasionya industrinya 6,17, rata-rata 6. Nah, ini saya perbandingannya, ini bekas, sorry ini nggak masuk. Nah, ini coba 3 aja ya, Indi, Adaro, Bayan. Kita bandingkan yang 3 ini cukup bagus semua ini harus. Nah, PI rasionya Indi itu hanya 3,07, itu cukup murah hitungannya. Gitu. Dulu memang Indi kuartal-kuartal sebelumnya lebih rendah ya dari yang kompetitor, tapi sekarang lebih tinggi, tapi sekarang jadi lebih rendah PI ratio. Juga kalau kita lihat PBV-nya ini juga murah, 1,08 dibanding seperti Adaro 1,42 atau Bayan 6,8 ya. Nah, yang penting lagi memang dari net profit margin ini masih rendah 9%. Tapi ini cukup bagus karena kita mengincar turnaround ya. Dia turnaroundnya dari minus jadi langsung plus revenue-nya. Memang Adaro lebih settle, apalagi Bayan 47%. Tapi settle ini dia punya ininya juga ini dikompensasi current PI rasionya tinggi 10, nah ini kan teman-teman juga ingin cari yang kita gabungin ya, funda sama technical. Nah, funda ini kita lihat nih, oh segini sekian, berarti kalau dari ini perusahaan ini sekilas ini masih masuk gitu. Nah, kita lihat lagi, memang tahun ini kalau dividen ini kan terakhir 7 Mei 19. Adaro sama Bayan udah bagi nih. Ini belum bagi. Tapi kan kalau kita beli saham, kita melihat proyeksi ke depan. Mungkin di tahun 23 ini bagi dividen juga bonus. Kita juga tidak tahu kan. Tapi kemungkinan itu ada. Tapi selama kita membeli dengan harga yang oke, masuknya kita pasti akan dapat profit. Ini grafik mungkin India. Ini saya memang pakai chart yang simpel aja, tanpa volume, tanpa apa. Kita lihat kejatuhan dari 31. Ini kalau yang kita pakai program trading atau sekuritas yang bisa tahu volumenya memang mau break waktu itu 31 break ke 33 atau 3 sampai 35 3.500. Tapi begitu gagal break, false break, ini dia turun koreksi dari keseimbangan. Coba kita lihat 3 bulan. Nah, tapi kalau kita dalami lagi, ini di angka 25 ini supportnya bagus.
ada support di angka 2500. Nah, ini saya pakai yang cat yang bagus ya dari Stockbit. Terima kasih Stockbit ya, ini catnya disediain. Ini kalau kita lihat one day, nah, ini one day, nah, ini 25 kan, ada support di sini. Nah, ini kita kalau 25 lah kita bisa cicil lagi. Support 1 ini kita bisa cicil. Support 1, lalu ini support tahanan kedua ya. Ini yang kelihatan, ini ada tahanan di sini, ada tahanan di sini, support 2. Oke, di 21 30. Nah, ini teman-teman bisa dijadikan acuan karena ini memang bagus. Kita akan mencari dia turnovernya. Nah, turnover ini dimulai dari Q1 laporan. Nah, Q1 laporan keluar bulan April, Mei ya. Mei ini harusnya dia di sini 25 ini. Nah, sekitar sini 25 ini turnovernya di sini. Dulu dia memang pernah mencapai hampir 3000 tapi kan turun karena LK-nya belum keluar. Setelah keluar dia sudah dia buat turnover di sini. Jadi ini seharusnya kan sebagai tumpuan untuk dia melanjutkan kenaikan begitu. Nah, ini kan sebenarnya dia kan gini garisnya nanti ke atas. Nah, mengingat dulu Indi ini harganya cukup fantastis saudara-saudara. Nah, ini harganya Indi dulu di sini. Nah, pernah ATH-nya di tahun 4.400-an ya ini ya, kalau kita cari 4.400 ya, 4.473 di tahun 2018 bulan Januari, 29 Januari 2018. Sedangkan kita lihat harga call-nya ini, kita bandingkan lagi ya, Januari 18. Ini harga call-nya cuma 105 loh, 105 dolar. Itu indikanya di harga 452. Nah, sekarang hampir 350 cuma di 2.500. Ya kan, sekarang cuma 2.500. Nah, ini berarti ini ada peluang untuk kita, cuma kita tetap harus hati-hati ambil posisi. Kita cari harga terbaik lah ya, ambil posisi supaya kita semua dapat profit. Nah, jadi untuk yang mungkin masih ragu, yang memang kondisi market habis FOMC meeting dia naikkan bunga tidak kondusif. Tapi kalau untuk sektor komoditas mungkin kita bisa memanfaatkan peluang-peluangnya di support harga ini, kita bisa ambil. Dan untuk rebound teknikal mungkin bisa melanjutkan ke sekitar 3.000 ya, mungkin ya, untuk terdekatnya dulu ke 3.000 gitu. Oke, kalau gitu terima kasih, sekian video dari saya. Ikuti, follow, subscribe channel Jod-Up Saham, share komen kalian untuk saham-saham apa lagi yang kita bahas atau tentang market update. Oke, thank you.